Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Don't Listen tahun 2020. Sebuah film karya sutradara Angel Gomez Fernandez. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang pindah ke sebuah rumah tua. Mereka membeli rumah itu dari pelelangan dengan harga murah dan berniat untuk merenovasinya, kemudian menjual kembali rumah tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Mereka tidak mengetahui jika rumah yang mereka beli memiliki sejarah yang sangat mengerikan. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah rumah besar di tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang cukup terpencil. Sebuah rumah besar yang sebenarnya menyimpan banyak sejarah kelam. Di sebuah kamar di dalam rumah tersebut, seorang anak laki-laki yang bernama Eric sedang berbincang dengan seorang psikiater yang sengaja didatangkan oleh kedua orang tuanya. Setelah memeriksa Eric, psikiater itu pun berpamitan untuk pulang kepada kedua orang tua Eric yang bernama Sarah dan Daniel. Psikiater itu mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Eric adalah sesuatu hal yang wajar, karena Eric sedang beradaptasi dengan lingkungan barunya. Setelah psikiaternya pamit untuk pulang, tiba-tiba radio Eric menyala sendiri dan mengeluarkan suara-suara menyeramkan seperti bisikan setan yang memberitahukan sesuatu kepada Eric, dan Eric pun menggambarnya. Sedangkan dalam perjalanan, psikiater itu merasa terganggu dengan seekor lalat yang masuk ke dalam telinganya. Lalu tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari radio mobilnya. Dan psikiater itu pun mengalami kecelakaan misterius dengan sebatang kayu menancap tepat pada wajahnya. Sama dengan apa yang ada dalam gambar Eric. Kemudian, scene beralih kepada Daniel yang merasa jijik dan keheranan dengan banyaknya lalat yang menempel pada retakan dinding di dalam rumahnya. Sedangkan Eric yang sedang mandi mulai mendengar kembali bisikan-bisikan aneh yang menyeramkan. Ketika malam tiba, Daniel terbangun karena mendengar suara pintu pagar kolam yang terbuka sendiri. Pada waktu bersamaan, Eric juga terbangun karena mendengar bisikan-bisikan aneh dari dalam radionya. Tiba-tiba, Eric dikejutkan oleh suara robot mainannya yang menyala sendiri. Suasana semakin menegangkan ketika Eric melihat sepasang kaki yang begitu menyeramkan di balik tirai di kamarnya. Dengan napas terengah-engah, Eric memberanikan diri menatap sosok menyeramkan di balik tirai itu. Eric sangat ketakutan dan bersembunyi di balik selimut sambil menutup telinganya. Ketika sebuah tangan menyeramkan membekap mulutnya, Daniel datang, membuka selimut Eric dan menenangkannya. Sarah pun datang ke kamar Eric karena mendengar teriakan Eric. Keesokan harinya, Sarah pulang membawa Eric dari sekolah. Sarah kesal karena Eric dikeluarkan dari sekolah, karena Eric menggigit kepala sekolahnya ketika kepala sekolah memergokinya bolos sekolah
dan bersembunyi di lemari. Pada malam harinya, suara misterius kembali menyuruh Erik menggambar. Sementara Sarah terbangun dari tidurnya karena mendengar suara pagar di dekat kolam yang terus berbunyi. Sarah pun menyuruh Daniel menutup pintu pagar. Betapa terkejutnya Daniel ketika melihat pintu rumah sudah terbuka lebar. Daniel segera mengambil senapan untuk berjaga-jaga. Daniel semakin terkejut ketika menemukan baju Erik tergeletak di depan rumah mereka. Daniel pun memanggil-manggil Erik. Daniel segera berlari ke kolam di depan rumahnya dan menemukan Erik mengambang tak bernyawa. Dalam masa berkabung, Sarah memutuskan untuk pergi ke rumah kedua orang tuanya untuk sementara waktu. Saat sendirian di rumah, Daniel mulai mendengar suara-suara dari walkie-talkie-nya. Anehnya, ketika Daniel menyalin file suara itu di laptop, dia mendengar suara Erik berteriak minta tolong. Perlahan, Daniel mulai menyadari kalau Erik terjebak dengan roh-roh di rumah itu. Keesokan harinya, Daniel meminta bantuan Jerman, seorang ahli suara elektromagnetik, dan putrinya yang bernama Ruth untuk memeriksa rumahnya. Ruth segera memasang kamera pengintai di setiap kamar, termasuk kamar Erik. Dari monitor, Ruth melihat kehadiran sesosok makhluk di kamar Erik. Malam harinya, Jerman yang diganggu oleh makhluk jahat yang menyerupai istrinya yang sudah meninggal. Makhluk itu merayu Jerman untuk mengiris pergelangan tangannya sendiri. Beruntung, Ruth datang tepat waktu dan menyadarkan Jerman. Sedangkan Sarah, yang sedang tidur di rumah orang tuanya, tiba-tiba mendapat telepon misterius yang suaranya mirip dengan Erik yang menyuruh Sarah untuk mengusir Jerman dari rumahnya karena menyakiti Erik. Keesokan paginya, Ruth dikejutkan oleh penampakan mayat-mayat kucing yang digantung di atas pohon di depan rumah Daniel. Ketika Daniel mengubur mayat-mayat kucing itu, Sarah datang mengunjunginya. Sarah yang terhasut dengan bisikan-bisikan yang mirip dengan suara Erik pun bertingkah sinis pada Jerman. Di tempat lain, Ruth yang baru selesai membeli obat di apotek diingatkan oleh seorang wanita tua untuk tidak kembali ke rumah Daniel. Karena rumah itu dipenuhi suara yang menipu setiap manusia yang tinggal di sana. Namun Ruth memutuskan untuk tetap kembali. Saat Ruth kembali ke rumah Daniel dan mendiskusikan informasi yang dia dengar dari wanita tua, jika rumah yang ditempati Daniel 300 tahun yang lalu merupakan pengadilan tempat banyak orang terbunuh. Salah satunya wanita penyihir yang dibunuh kala itu. Dan sepertinya si penyihir menyimpan dendam teramat dalam atas kematiannya. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan tubuh Sarah yang terjatuh dengan leher tercekik. Dengan kematian Sarah, membuat Ruth merasa gamang dengan pekerjaannya. Namun, dia melihat monitor yang menunjukkan ada sesosok makhluk yang mendorong Sarah. Jerman meyakinkan Daniel
untuk mencari jasad penyihir di ruang bawah tanah rumahnya. Karena satu-satunya cara untuk mengakhiri tragedi di rumah itu hanya dengan membakar jasad penyihir. Jerman, Ruth dan Daniel pun segera mencari jasad penyihir di ruang bawah tanah. Ketika Ruth, Daniel, dan Jerman sedang bersiap-siap untuk membakar jasad penyihir, mereka diganggu oleh penyihir tersebut dengan menyamar sebagai orang-orang terdekat mereka. Namun, Jerman akhirnya berhasil membakar tubuh si penyihir. Setelah rumah Daniel bersih dari bisikan-bisikan roh jahat, Jerman dan Ruth pun segera membereskan peralatan mereka. Keesokan harinya, Daniel melihat gambar yang ditempel anaknya di dinding. Ternyata setiap rangkaian kejadian sudah digambarkan oleh Eric, termasuk fakta bahwa Daniel yang membunuh Eric karena terhasut bisikan arwah penyihir di rumah itu. Dengan perasaan sangat sedih dan menyesal, Daniel pergi ke kolam di depan rumahnya. Kolam tempat di mana dulu jasad Eric ditemukan mengambang. Kesedihan dan penyesalan yang mendalam membuat Daniel menembakkan senapan ke dagunya, dan film pun berakhir.